Halo guys, Sapik di sini dan di video kali ini kita akan membahas komik dari My Wife and I Dominate the Three Realms. Sebelum mulai ceritanya, Mimin mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah support channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama ada ENST, katanya semangat terus. Wah, makasih banget nih. Pasti semangat terus dong kalau gini. Thank you ya ENST buat donasinya. Selanjutnya ada Elvano, katanya buat beli permen bang. Siap, lumayan dapet kiss 3 biji. Thank you ya Elvano buat donasinya. Selanjutnya lagi ada Lokasari JPR02@gmail.com. Katanya, maaf Min gak bisa ke Starbucks, beli saset aja ya, hehehe. Mimin gak perlu Starbucks kok, tenang aja. Kalau ngonten enakan kopi rencengan. Thank you ya Lokasari buat donasinya. Selanjutnya ada Antonius, katanya terus semangat Min, jangan lupa jaga kesehatan. Siap Antonius, pasti Mimin jaga kok biar bisa ngupload terus. Thank you Antonius buat donasinya. Selanjutnya ada Crown Pelan, katanya konten kreatornya bau. Yang beginian Mimin gak sebut ya, tapi gak apa-apa. Crown Pelan, thank you ya buat donasinya. Selanjutnya ada Nemesis Gen, katanya numpang lewat Min. Siap, sering-sering ya. Thank you ya Nemesis Gen buat donasinya. Selanjutnya ada FZN, katanya buat beli permen Min. Siap, lumayan nih kiss 3 lagi. Thank you FZN buat donasinya. Selanjutnya ada Acik, katanya buat beli permen Min. Ini permen semua dikumpulin dapat satu pak ini kayaknya ini. Thank you ya Acik buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beliin Mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Lintian kembali ke kota dan 3 orang penjaga menghampirinya. Lalu Lintian lewat menunggangi kuda. Tua Muda Halin. Mereka bertiga tampak senang. Amin, berkah dewa. Tua Muda Lin, tunggu kami. Kami sangat merindukanmu. Lalu mereka pun pergi keluar kota Fengqing. Lintian berkata, maaf membuat kalian semua khawatir. Lin Mo mungkin gak bisa menggantikannya. Gak apa-apa Tua Muda, bukan masalah besar. Selama Tua Muda selamat, kita gak perlu kehilangan kepala. Lalu Lintian mengambil sesuatu dalam bajunya. Dia berkata, ini adalah beberapa pil yang aku beli di jalan. Terimalah, anggap aja sebagai kompensasi. Wah, terima kasih Tuan. Mereka pun masuk ke dalam kota. Lintian memegang cincin penyimpanan yang dia dapat dari tanah Lingxuan. Lalu cincin itu dilempar ke dalam istana. Dalam hati Lintian, Impression Feng, aku akan memberikan semua warisan tanah suci Lingxuan kepadamu. Aku harap kau gak membuatku kecewa lagi. Cepatlah jadi kuat. Di dalam istana, Si He sedang berkultivasi. Dia sedang mempelajari beberapa teknik seperti buku Kaisar Surgawi Dalam, 10.000 Dharma Tong Yuan, dan seni pembukaan surga. Lalu tiba-tiba ada cincin yang masuk, dan cincin itu mengenai kepala Si He. Siapa itu? Siapa yang berani menyerangku? Tapi dia gak melihat siapa-siapa. Lalu dia menggunakan kesadaran ilahi untuk mencari penyerangan di sekitar. Tapi gak ada orang yang mencurigakan. Sialan, aku baru aja meningkatkan banyak skill, tapi masih ada aja yang bisa menyerangku secara diam-diam. Siapa dia? Aduh, sakit. Lalu Si He sadar, apa ini? Cincin ruang. Buka. Saat dia masuk ke dalam dan melihat isinya penuh dengan harta karun. Sumber daya pelatihan yang ada di sini lebih kuat daripada yang ada di seluruh dinasti Shen Feng. Siapa yang memberikannya kepadaku? Lupakan aja. Karena telah diberikan, mana mungkin aku menolaknya. Ini nggak hanya mempercepat peningkatan kultivasiku, tapi juga dapat mengkultivasikan satu pasukan super. Lalu ada seseorang mengetok pintu. Ada masalah apa? Yang mulia, dia kembali. Dalam hati Si He, dia kegirangan. Suamiku kembali. Sedangkan di luar, mengerti, dasar suami bau.
Dia meninggalkanku sendirian selama beberapa hari. Akhirnya dia kembali. Aku akan membuat makan malam yang sangat enak. Hehehe. Setengah jam kemudian, Liwei-nya datang ke kamar si He. Kakak, aku dengar saudara ipar udah kembali. Akhirnya aku melihatmu tersenyum. Aku sangat bahagia, Kak. Si He berkata, karena dia udah kembali, malam ini aku gak bisa tinggal di istana denganmu. Apa yang membuatmu bahagia dari hal ini? Selama kakak bahagia, Feng Er juga bahagia. Feng Er tahu, akhir-akhir ini kakak khawatir karena kehancuran 6 sekte dan tanah suci Ling Xuan. Feng Er gak bisa membagi kekhawatiran kakak. Karena hal itu, saudara ipar lah yang harusnya melakukannya. Si He berkata, kakak akan pergi, berhatilah dengan keras di istana. Jika tahun ini kamu gak menerobos ke alam konsentrat, kakak akan membunuhmu. Hah? Tapi alam konsentrat benar-benar sulit. Di mana kesulitannya? Dengan bakatmu itu, seharusnya kamu udah lama menerobos. Hanya saja kau bermalas-malasan. Berhatilah dengan giat. Aku ingin pulang untuk bertemu suamiku. Ayah, aku sangat iri dengan saudara iparku karena mendapat istri secantik kakak. Aku benar-benar iri dengannya. Lintian pun akhirnya sampai ke rumah. Istriku, aku pulang. Suamiku, akhirnya kamu pulang. Iya, aku pulang. Apa kamu baik-baik aja di rumah? Aku gak baik-baik aja kalau gak ada kau. Lalu Lintian melihat benjol yang ada di kepalanya si He. Istriku, apa yang terjadi dengan keningmu? Siapa yang melukaimu? Siapa? Bajingan yang berani melukai istriku. Aku harus membunuhnya. Padahal mah dia sendiri. Istriku, aku ingin mandi. Punggungku juga sakit karena semua perjalanan ini. Bisakah kau memijat punggungku? Tentu saja. Lalu mereka pun mandi. Kemarilah istriku, pijat aku. Oke, aku akan masuk dan menggosok punggungmu ya. Suamiku, kenapa lama sekali? Aku harus membasuhnya berapa kali? Hah? Emangnya udah lama? Kenapa aku hanya merasa sebentar? Gimana kalau kita mulai lagi? Kalau kita nggak berhenti, makanan yang kubuat akan dingin. Dalam hati si He, aku yang sebelumnya adalah kultivator terkuat di dunia immortal, diikuti oleh semua immortal. Aku nggak kepikiran dapat bersantai dan bersandar di dada suamiku seperti ini untuk merasakan kebahagiaan. Hei, apa yang kau pikirkan? Nggak ada. Aku hanya merasa sangat bahagia saat bersamamu. Aku akan mengganti pakaian untukmu. Suamiku, apa yang kau lakukan? Aku ingin memakanmu. Ayo suami, rumah emang yang terbaik. Aku senang, suamiku udah kembali. Lalu keesokan harinya, Lintian pergi dari rumah. Si He melihat untuk mengecek keadaan. Saat keadaan aman, dia langsung pergi ke istana. Saat si He sedang bekerja di istana, ada seseorang datang. Pak Tuage, ada apa? Pak Tuage menjelaskan, Yang mulia, pangeran ketiga dinasti Tianlong datang berkunjung sebagai utusan spesial. Apa Anda ingin menemuinya? Hah? Tianlong? Dalam hati si He, dinasti Tianlong termasuk salah satu kekuatan besar di Nanzhou. Tapi dinasti Shangfengku dan mereka selalu berdamai. Pangeran ketiga adalah master pertama di dinasti Tianlong. Dia datang kemari sebagai utusan. Si He bertanya, kenapa dia kemari? Itu sepertinya dia ingin melamar yang mulia. Hah? Melamar? Apa dia pikir dia layak? Yang mulia, tenanglah, dinasti Tianlong adalah negara besar di Nanzhou. Pangeran ketiga diberkati dengan bakat hebat. Ini adalah warisan sejati dinasti Tianlong. Bakatnya sangat mengerikan. Long Aotian yang sebenarnya. Jika Anda menolaknya, saya takut akan terjadi masalah besar. Si He berkata, aku adalah Empress. Semua orang mengetahuinya dengan baik. Pak Tuage, gak perlu khawatir. Yang mulia, dalam perjalanan ini, pangeran ketiga juga membawa dua pria kuat di puncak alam Divine Fire. Saya pikir mereka akan melakukan apapun agar lamaran pernikahan ini berhasil. Oh gitu. Apa yang ingin kau katakan sebenarnya? Pak Tuage menjawab, menurut para menteri, dengan kekuatan kita sekarang, mustahil kita dapat menolak lamaran pernikahan mereka. Meskipun yang mulia tidak menginginkannya, Anda bisa setuju untuk sementara waktu, lalu menemukan cara terbaik untuk menghindari amarah mereka. Si He marah. Apa kau nggak menganggap suamiku? Tenanglah yang mulia. Yang mulia adalah seorang Empress, bertanggung jawab atas semua orang. Yang mulia, suami Anda hanyalah warga biasa. Tidak banyak orang yang mengenalnya. Coba lanjutkan. Yang mulia harus melakukan banyak pekerjaan tiap harinya. Tekanannya benar-benar tinggi. Saya dapat mengerti jika yang mulia ingin merasakan kehidupan biasa. Lebih baik kita mengabaikannya. Dengan begitu, tidak ada satupun dari dinasti Tianlong yang akan marah. Si He langsung menampar Pak Tuage. Si He berkata, karena kau udah bekerja denganku selama bertahun-tahun, aku akan memberimu keringanan. Aku hanya akan menghilangkan kultivasimu. Pak Tuage, kau semakin menua. Lebih baik kau pulang dan beristirahat. Terima kasih yang mulia karena gak membunuh saya. Saya berterima kasih banyak. Dalam hati Pak Tuage, aku gak mengira perkataanku akan sangat mempengaruhi hati yang mulia. Saya akan mengundurkan diri. Jaga diri Anda yang mulia.
Si He berkata, meskipun harus mengorbankan nyawaku, aku gak akan menyerah. Dan aku gak akan meninggalkan suamiku. Aku gak takut dengan dinasti Tianlong. Ayo, pimpin jalannya. Bawa aku menemui utusan dinasti Tianlong. Kita berpindah ke pangeran ketiga Tianlong. Seorang bawahannya berkata, Yang mulia, Empress Shen Feng berani bersikap angkuh di hadapan Anda. Dia membuat kita menunggu sangat lama. Pangeran ketiga berkata, saat aku menikahinya, mari kita lihat apakah dia masih berani. Aku emang berbakat. Kultivasiku juga jauh dari yang lain. Di usia 30, aku udah mencapai level ketiga Divine Fire. Tapi dia, di usianya yang ke-20, dia udah mencapai level 5. Bakat langka dalam ribuan tahun ini gak boleh dibuang sia-sia. Seorang bawahannya lagi berkata, tenanglah Tuan Pangeran, pernikahan ini telah dijanjikan oleh leluhur. Kita pasti berhasil. Bahkan para leluhur dinasti Shen Feng gak berani menentang leluhur kita. Beraninya mereka memandang rendah kita. Ribuan tahun yang lalu, 3 dinasti Tianlong, Shen Feng, dan Xuan Wu bersatu untuk membangun Nanzhou. Tapi sekarang, Tianlong mendominasi Nanzhou. Xuan Wu ada di posisi kedua, dan Shen Feng udah lama keluar dari pandangan keluarga kerajaan Tianlong. 4 raja dengan nama berbeda sekalipun gak bisa menahan diri. Jika bukan karena pemberontakan Raja Ning, dia nggak akan menunjukkan bakat hebatnya dan membuat waspada para leluhur Tianlong. Lalu tiba-tiba ada seseorang berkata, para tamu dari dinasti Tianlong, aku nggak tahu apa yang ingin kalian lakukan di sini. Ternyata itu adalah Si He. Dalam hati pangeran ketiga, Shen Feng lemah. Beraninya merendahkan pangeran ini. Tunggu saja sampai hari penyempurnaan. Mari kita lihat, apakah kau bisa memasang wajah seperti itu? Pangeran ketiga itu langsung bangun dan berkata, seperti yang diharapkan oleh seorang empress, langsung membicarakan ke intinya. Pangeran ini juga akan mengatakannya. Sebagai utusan dinasti Tianlong, pangeran ini datang untuk melamar Empress Shen Feng. 2 dinasti dapat membentuk pertemanan abadi. Dinasti Tianlong kami akan melindungi kedamaian dinasti Shen Feng. Si He berkata, oh, jika dinastimu ingin menikah, silahkan. Ada banyak putri di keluarga kerajaanku. Pangeran ketiga bisa memilih siapapun. Dalam hati pangeran ketiga, dia benar-benar cantik. Hanya pangeran ini yang layak mendapatkannya. Pangeran ketiga berkata, sebagai seorang pangeran, bagaimana mungkin putri kerajaanmu layak bersamaku? Melihat seluruh dinasti Shen Feng, hanya Empress aja yang layak bersamaku. Aku udah lebih dari cukup untukmu. Tapi apa kau layak untukku? Lancang, kau! Beraninya kau mengatakan pangeran kita gak cukup bagus untukmu. Jadi maksudmu, aku gak cukup bagus? Lalu Si He mengeluarkan naga emasnya. Mereka bertiga kaget. Ini adalah, astaga, tekanannya. Si He melanjutkan, kau mendengarku dengan jelas. Apakah dirimu layak melakukan lamaran pernikahan ini? Yang mulia pangeran ketiga. Si He melanjutkan, sampah emanglah sampah. Dan kau ingin menyamaiku? Kau mengatakan aku adalah sampah. Apa kau ingin dinasti Shen Feng kecilmu dihancurkan? Aku memberi kamu kesempatan. Aku akan memberitahumu kalau kau itu gak ada bedanya dengan sampah lain. Beraninya kau. Inilah yang akan kau dapatkan. Lalu pangeran ketiga menyerang ke arah Si He. Tapi dengan santainya, Si He langsung menyerang pangeran ketiga itu. Pangeran ketiga itu sampai terbental dan menabrak tembok. Apa kau udah melihat betapa lemahnya dirimu? Ingin menikahiku? Apa kau pikir kau masih layak untukku? Dasar sampah. Kau. Pangeran ketiga mulai emosi dan mukanya menjadi aneh. Seperti aura iblis mengeluar dari tubuhnya. Dalam hati 2 orang ini, gawat. Yang mulia terpojokan. Dia ingin mengeluarkan kekuatannya tanpa melihat konsekuensinya. Cepat, hentikan yang mulia. Yang mulia, tenangkan pikiran Anda. Dalam hati Si He, apakah ini nafas alam iblis? Jangan-jangan dinasti Tianlong berhubungan dengan alam iblis. Pangeran ketiga pun pelan-pelan mulai balik ke tubuh aslinya. Siapapun yang berhubungan dengan alam iblis nggak boleh hidup. Seorang berkata, Pangeran ketiga, Anda terlalu gegabah. Jika barusan pangeran merusak segelnya, Anda bisa mati. Tentu apa yang benar. Aku telah termakan amarah. Hei Empress Shen Feng, kau benar-benar lancang. Beraninya kau menyerang pangeran ketiga. Apa kau pikir dinasti Tianlong tidak mempunyai siapapun? Aku hanya membuatnya sadar akan kenyataan. Basis kultivasi pangeran ketiga itu terlalu rendah. Rambut berantakan dan sejelek anjing. Jika aku menikahi sampah sepertimu, bukan hanya dinasti Shen Feng aja yang akan kehilangan reputasinya, dinasti Tianlong juga akan malu karenamu. Pangeran ketiga kena mental. Orang berambut merah berkata, ini adalah dekret leluhur Taois dinasti Tianlong. Yang mulia Empress harus menyetujuinya. Di Nanzhou, dekret leluhur Tianlong udah seperti perintah surga. Ingin aku berlutut? Jangan mimpi. Kau gak berhak memilih. Buka! Dari gulungan itu keluar naga berwarna biru. Naga itu pergi ke arah Si He. Dalam hati Si He, Taois alam keabadian ingin menekan diriku yang telah membangkitkan kesadaran immortal Empress.
Di 9 surga dan 10 bumi, nggak ada yang berani menentangku. Si He juga mengeluarkan naganya, dan si He berhasil menahannya. Dia bisa menahan bangsaan Dekrit Tianlong. Mustahil. Pemberontakan Raja Ning baru 1 tahun yang lalu. Alamnya melampaui alam Divine Fire. Yang mulia, berdirilah. Jangan sampai kehilangan reputasi dinasti Tianlong. Empress Shen Feng, hari ini kau berani menolak dekrit Taoist Tianlong. Tunggu aja sampai kami kembali. Dinasti Sheng Fengmu akan menghadapi amarah para leluhur Tianlong. Lalu mereka bertiga pun pergi. Perang akan mulai lagi. Si He pun kembali ke istana. Lalu Tian Hou datang bersama Tian Yu. Yang mulia, saya telah datang. Ai Ching, ini untukmu. Cincin itu pun dilemparkan ke Tian Hou. Yang mulia, ini gunakan benda di dalamnya untuk melatih 100.000 orang dan bentuklah pasukan. Yang mulia, melatih 100.000 orang. Meskipun Anda menaruh semua kepemilikan Sheng Feng di dalamnya, ini masih jauh dari cukup. Saat Tian Yu melihat ke dalamnya, wah, Tian Yu bertanya, yang mulia, bagaimana cara Anda mendapatkan semua harta ini? Kalau ku bilang jatuh dari langit, apa kalian mempercayainya? Percaya, kami mempercayai semua perkataan yang mulia. Bagus. Nama pasukan ini adalah Tianche. Ini adalah metode kuno pelatihan pasukan yang aku temukan di harta karun rahasia kota kekaisaran. Ini bisa membantu kalian mengkultivasikan pasukan Tianche. Saya mengerti yang mulia. Dalam hati Tian Hou, yang mulia hanya berusia 26 tahun. Tidak hanya kultivasinya yang kuat, tapi dia ahli dalam berbagai seni perang. Aku takut bakat ini hanya bisa dijelaskan dengan kata kuno dan unik. Si He melanjutkan, bawa sumber dayanya ke dalam. Ikuti perintah gulungannya. Pasang formasi pengejutan di kota Fengqing. Formasi pengejutan. Ini adalah formasi besar yang bisa membunuh immortal dan iblis pada legenda kuno. Itu benar. Ya udah, cepat lakukan. Baik, serahkan kepada kami. Yang mulia, saya izin pamit. Mereka berdua pun pergi. Dalam hati si He, berkat sumber daya orang yang gak dikenal ini, aku bisa membangun formasinya. Selama formasinya selesai, meskipun Taoist alam keabadian gak mati, aku percaya jika bisa melawannya. Dasar negara kecil dengan alam rendahan yang berani menentang kekuatan alam Supreme Heaven. Udah selesai. Ayo pulang dan menunggu suamiku. Saat aku mencapai alam keabadian, mari tunjukkan identitasku kepada suamiku. Aku gak sabar melihat ekspresinya. Kita berpindah ke jalanan kota Fengqing. Di sini terlihat seorang wanita. Dia adalah Saintess Akademi Cixia dari tanah suci kuno Chongzhou, namanya Payun. Akademi Cixia dibuat oleh 10.000 tahun yang lalu oleh Immortal Lin yang kekuatannya mengejutkan seluruh wilayah Xuantian. Ini adalah tanah suci nomor 1 di wilayah Xuantian. Tapi dalam beberapa ribu tahun ini, keberuntungan Akademi Cixia buruk. Ini telah berkali-kali ditolak. Dalam hati Payun, Chunwook sia-sialan. Dia telah lama menggangguku. Agar bisa lari darinya, aku sampai lari ke daerah terpencil di Nanzhou. Jika di masa lalu, murid biasa Istana Immortal gak akan berani macam-macam denganku. Lalu Lin Tian gak sengaja menabrak Payun. Dia, kenapa aku merasa familiar? Sepertinya aku mengenal dia. Sekarang saatnya pulang ke rumah setelah bekerja dan memeluk istriku. Payun berkata, Tuan, tunggu sebentar. Kamu memanggilku? Lalu Payun mulai menengok dan melihat Lin Tian. Dia melihat Lin Tian dengan sangat serius. Hei, ada masalah apa? Mungkinkah wajah mempesona ini gak sengaja menarik perhatian para lebah dan kupu-kupu? Tapi aku udah punya istri. Tolong lupakan aku. Hei, kau pikir siapa dirimu? Siapa juga yang tertarik denganmu? Di jalanan, kau dan aku adalah orang asing. Kau melihati wajahku dengan sangat serius. Apalagi kalau bukan tertarik. Aku? Dalam hati Payun, apa aku barusan melihatnya dengan serius? Enggak, dia pasti berbohong. Kalau enggak, aku pasti akan menodai reputasiku sebagai Saintess Akademi Cixia. Payun berkata, bisakah aku mengetahui namamu? Tadi kau bilang kau gak tertarik denganku. Kenapa kau harus mengetahui namaku? Biar ku beritahu, aku ini sangat mencintai istriku. Kau lebih baik menyerah. Dalam hati Lin Tian, dia pasti gila. Jika istriku bertemu dengannya, dia pasti akan salah paham denganku. Jika dia marah, aku akan menderita. Payun berkata, jangan khawatir, aku sama sekali gak tertarik denganmu. Aku hanya penasaran dengan namamu. Aku ini hanya ingin tahu nama terakhirmu. Oke. Namaku Lin. Lin? Dalam hati Payun, aku tiba-tiba ingat lukisan itu dan orang di sana. Kenapa kalian sangat mirip? Bukankah dia Patriark Immortal Lin yang sebenarnya? Lepaskan! Wanita gila ini melecehkan pria biasa. Lalu Payun menarik Lin Tian ke tembok. Tubuhku hanya milik istriku. Tolong, lepaskan aku. Aku bukan. Dalam hati Payun, aku gak peduli. Tapi dia sangat mirip dengan Patriark. Mungkinkah Patwa itu bosan dengan dunia atas, lalu turun ke bawah untuk menemui kerabatnya? Jika benar
benar, masih ada harapan agar akademiku dapat kembali. Mari kita mengujinya. Payun, saintis akademi Cixia, bertemu Patriark Immortal Lin. Dalam hati Lintian, aku hanya berkeliling di jalanan, tapi malah bertemu dengannya. Saat aku berpindah alam, aku takut bertemu orang yang aku kenal di Chongzhou. Jadi aku memilih Nanzhou. Akademi Cixia berada di Nanzhou. Kenapa dia datang kemari? Lupakan aja. Kita udah gak ada hubungan lagi. Aku harus cepat pulang, atau istriku kan khawatir. Kau salah orang. Aku hanya berada di alam fondasi level 6, seorang mortal. Bagaimana mungkin aku patriarkmu? Jangan-jangan aku mirip dengannya. Dia beruntung karena mempunyai gadis secantik dirimu. Dalam hati Payun, kenapa aku berpikir kalau orang ini adalah patriarkku? Otakku udah rusak. Lintia melanjutkan, karena kau salah orang, biarkan aku pergi dulu. Istriku menunggu di rumah untuk makan malam. Dalam hati Payun, enggak. Dengan kekuatan patriark, dia bisa dengan mudah berpura-pura menjadi mortal. Aku nggak percaya ada kebutuhan seperti itu di dunia ini. Untuk sementara, aku akan tinggal di sini dan menyelidikinya. Payun tetap mengikuti Lingtian. Lingtian berkata, "Hei, aku bilang kau salah orang. Kenapa kau terus mengikutiku? Saudara Lin kan? Apa jalan ini kau yang punya? Ini hanya kebetulan. Karena kita berjalan di jalan dan menuju ke arah yang sama." Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!